Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One dan sebelumnya telah terjadi kecelakaan truk kontainer yang menabrak tower listrik hingga menyebabkan tower tersebut melintang ke arah jalan dan menyebabkan 30 korban jiwa di mana 10 orang meninggal dunia dan 20 diantaranya luka-luka. Namun sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Kota Bekasi dan juga Rumah Sakit Ananda Bekasi. Hingga saat ini 2 kendaraan masih dalam proses evakuasi dan kita sudah terhubung dengan Kapolres Bekasi, sudah ada Kombes Hengki Kurniawan. Selamat siang, Pak Kapolres. Lantas saja ya? Hah? Lantas. Selamat siang, Pak Kapolres. Pak Hengki, Anda dapat mendengar kami? Oke, pemirsa, saat ini kami sedang mencoba menghubungi Kapolres Bekasi, Pak Hengki. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Pak Hengki. Ada Pak. Pak Hengki dapat mendengar kami? Ya, dapat. Oke, Pak Hengki, kami ingin konfirmasi jumlah korban tewas akibat kecelakaan ini. Apakah betul ada 10 orang tewas, kemudian 20 lainnya terluka? Betul, ini dengan Mbak siapa ini? Halo? Pak Hengki, dengan Ana TV One, Pak. Ya, Mbak Ana, perlu kami laporkan bahwa di Jalan Sultan Agung ada kecelakaan lalu lintas. Korban ada 30 orang, 10 orang meninggal dunia, 20 orang luka-luka. Dari 10 orang meninggal dunia, 7-nya ada di RSUD Kota Bekasi dan 3-nya ada di Rumah Sakit Ananda. Untuk yang luka-luka sebanyak 20 orang sedang dirawat di Rumah Sakit Ananda. Kejadian tadi diperkirakan kurang lebih pukul 10 waktu sebagian barat di Jalan Sultan Agung ya, di Bekasi Kota. Demikian Mbak Ana. Pak Hengki, untuk kejadian ini dilandasi ataupun kenapa truk ini sampai bisa menabrak? Apakah betul truk tersebut mengalami remblong? Kalau menyangkut masalah remblong dan sebagainya, ini masih dilakukan olah TKP Mbak ya. Nanti akan disampaikan berikutnya. Yang pasti kita sudah melakukan langkah-langkah mencairkan arus lalu lintas yang tadi sempat tersendat dan terhenti ketika ada tower yang ditabrak menyeberang ke jalur sebelah dari Cakung menuju Kranji, sementara TKP-nya ini dari Kranji menuju Cakung. Namun sekarang sudah mencair kembali, sudah bisa lancar. Sebentar lagi kita akan evakuasi dulu tower yang ditabrak yang karena rubuh ini. Kita nunggu kendaraan kren untuk mengangkat ini. Dan sekarang sedang dilakukan oleh TKP, baik dari Direktorat Lalu Lintas maupun dari Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota, Mbak. Pak Hengki, ini yang saat ini sedang dievakuasi kemudian melintang di ruas jalan itu apakah kemudian ini truk ataupun towernya truk tower untuk listrik ataupun tower komunikasi ini? Ini untuk Telkom ini, untuk Untuk tower Telkom ya, alat komunikasi untuk percepatan komunikasi telepon ya, gitu Mbak. Baik. Pak Hengki, ini kita dapati bahwa TKP ini berada tepat di sebelah sekolah dasar begitu ya Pak. Apakah kemudian jumlah korban anak-anaknya sudah terkonfirmasi begitu? Karena kami tadi lihat di layar kaca memang ada beberapa anak-anak yang menjadi korban. Ya, ada beberapa anak. Pastiannya nanti akan kita cek kembali di rumah sakit Mbak, karena kami belum sempat ke rumah sakit. Yang pasti ada beberapa anak sekolah yang sedang duduk menunggu di halte. Karena yang ditabrak ini selain tower, ini sebagian haltenya rubuh juga Mbak. Ya, ada halte memang yang pas di depan SD 2. Ya, gitu Mbak Ana. Baik, Pak Hengki, lantas untuk proses evakuasi saat ini sudah sejauh mana Pak? Arus lalu lintas sudah lancar begitu? Yang pasti arus sudah lancar kembali. Sementara nanti kita sambil berkoordinasi dengan bagian untuk evakuasi, terutama tower yang akan kita angkat. Setelah itu baru terakhir nanti kalau selesai olah TKP, baru kita angkat atau kita tarik
kendaraan trailernya. Ya. Kondisi supir truk sendiri seperti apa, Pak? Apakah terluka juga? Untuk supirnya sendiri sudah kita amankan, Mbak. Kita bawa ke Polsek karena supir ini sendiri, Pak, tanpa ada kenek dan lain-lain. Sendiri yang bersangkutan. Bisa kami konfirmasi, Pak, truk kontainer ini mengangkat barang berat atau seperti apa, Pak? Iya. Trailer ini mengangkut besi ya, Mbak ya, untuk besi cor itu, untuk bangunan. Pak, tadi kami sempat mendengar informasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya, begitu ketika ditemukan posisi mobil diduga kecepatannya berada di atas 60 km per jam, kemudian persneling berada di posisi 3, apa betul, Pak? Persnelingnya sudah kita posisinya memang ada di 3, namun kecepatannya nanti kita tunggu dari ahli, Mbak ya. Kita tunggu saja dari ahli. Kita nanti akan lakukan pemeriksaan bekerjasama dengan ahli tentang kecepatan kendaraan ini. Pak Hengki, mungkin bisa diinformasikan kepada kami apakah kemudian proses evakuasi ini masih berjalan ataukah kendaraan sudah dapat bebas melintas? Tadi Pak Hengki katakan bahwa memang sudah arus lalu lintas sudah dapat dilintasi, namun apakah kami harus mengambil jalur lain begitu untuk tidak terjebak kemacetan atau seperti apa, Pak? Tidak ada masalah, Mbak. Bagi warga masyarakat yang akan melalui sini, semua sudah berjalan normal seperti biasa. Tinggal kita evakuasi baik tower yang rubuh dan sudah bisa dilalui satu jalur. Kalau jalur sebelahnya tidak ada masalah. Setelah itu, selain tower yang kita evakuasi, baru nanti selesai olah TKP, baru kita tarik untuk kendaraan trailernya sendiri, Mbak. Pak Hengki, dampak dari robohnya tower komunikasi ini apa sudah ada juga pihak Telkom yang kemudian ke lokasi kejadian, Pak? Sudah ada, Mbak. Beberapa ini sudah ada petugas-petugas yang ada datang. Nanti akan kita komunikasikan lagi, Mbak. Gitu, Mbak ya. Apakah artinya saat ini komunikasi Telkomnya terputus di daerah sana atau seperti apa, Pak? Tidak, Mbak ya. Masih berjalan biasa, Mbak ya. Karena ini sebagian saja, mungkin dia yang mencakup sekitar Kota Bekasi, namun tidak ada gangguan. Mudah-mudahan cepat bisa diatasi. Oke, artinya gangguan untuk komunikasi tidak ada ya, Pak, berjalan seperti biasa. Dan saat ini truk kontainer masih terus akan dievakuasi, Pak? Ya, nanti akan mengevakuasi dulu tower yang ada, karena ditutup oleh tower yang ada, baru nanti truk trailernya baru kita tarik. Pak Hengki, kami ingin konfirmasi saat ini apakah seluruh korban artinya sudah dievakuasi atau masih ada yang harus dievakuasi? Untuk korban semua sudah dievakuasi, baik dibawa ke rumah sakit umum daerah Kota Bekasi maupun rumah sakit Ananda. Ya. Baik. Itu mana? Baik, terima kasih Pak Hengki, Kapolres dari Bekasi Kota. Terima kasih banyak Pak informasinya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, dan pemirsa, tadi informasi yang sudah kami himpun dari Kapolres Bekasi Kota juga dari Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa ada kecelakaan pada pukul 10 pagi di mana truk kontainer ini menabrak sebuah tower komunikasi milik Telkom Indonesia. Ini di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan juga 3 Bekasi, Jawa Barat di Jalan Sultan Agung Bekasi tepatnya. Dan saat ini tiang yang ambruk ini melintasi jalanan hingga mengakibatkan ataupun menimpa sejumlah kendaraan. Namun hingga saat ini tadi seperti yang dikatakan oleh Kapolres Bekasi bahwa jalan arus lalu lintas sudah lancar, sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Dan korban jiwa yang terjadi ataupun yang ada 10 orang yang menjadi korban jiwa dan 20 orang luka-luka. Dan pemirsa, kita akan langsung kembali ke lokasi kejadian di Jalan Sultan Agung Bekasi. Sudah ada Kurnia Dwi Hapsari di sana. Selamat siang, Nia. Iya, selamat siang Ana dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Jalan Sultan Agung, kilometer 28, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, di mana memang pada sekitar 10 pagi tadi terjadi kecelakaan sebuah kontainer dan mengakibatkan menabrak tiang seluler provider. Ini tiangnya memang kalau bisa digambarkan memang cukup besar dan saat ini sudah banyak petugas polisian dan juga ini
nampaknya petugas kepolisian dan juga tim dari Dinas Pemadam Kebakaran ini mau berusaha untuk mengevakuasi tiang seluler ini. Karena Ana dan juga pemirsa tadi sudah diinformasikan bahwa akibat kecelakaan yang terjadi dari truk kontainer ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan sekitar 20 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban jiwa sudah dievakuasi ke rumah sakit Ananda Bekasi dan juga RSUD Kota Bekasi. Kami juga terus memperbarui informasi, namun saat ini kondisinya untuk tiang seluler sendiri kami masih melihat ini belum bisa dapat dievakuasi karena kondisi tiang ini cukup besar sekali. Bahkan ada sepeda motor, ini ada sekitar 2 sepeda motor atau yang masih tertindih ataupun tertimpa tiang seluler sehingga belum dapat dievakuasi tiangnya. Kemudian ini kalau dilihat di sini sudah ada Kapolres Metro Bekasi Kota dan juga dari Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Saat ini sedang dilakukan, baru saja di sini Ana, kami gambarkan sedang dilakukan proses untuk mengevakuasi tiang seluler yang cukup besar ini oleh tim dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Dan ini mau proses evakuasi kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama. Memang kalau digambarkan selain truk kontainernya yang besar dan masih menimpa ke kendaraan sepeda motor, ini juga tiang seluler provider ini cukup besar sekali Ana, dan juga posisinya memang memakan satu badan jalan begitu sehingga harus dievakuasi terlebih dahulu. Ini prosesnya masih dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Meski demikian, jika tadi terjadi kepadatan arus lalu lintas ataupun sempat terhenti arus lalu lintas di Jalan Raya Sultan Agung ini untuk dari arah Kranji yang hendak menuju Pulau Gadung, namun saat ini kondisinya sudah dibuka setengah atau satu lajur jalan oleh petugas kepolisian, sehingga kendaraan yang mengarah dari Kranji menuju Pulau Gadung sudah dapat melintasi di depan lokasi kecelakaan yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia ini. Ana. Ya Nia, dari informasi yang dapat Anda himpun di lapangan, apakah semua korban, tadi Anda katakan 2 kendaraan masih harus dievakuasi, apakah kemudian korban jiwanya juga sudah ikut dievakuasi semua nih ya? Iya, Ana dan juga pemirsa, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa 10 orang meninggal dunia dan juga sekitar 20 orang yang mengalami luka-luka yang terjadi di depan SD Kota Baru 2 dan SD Kota Baru 3 Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat. Tadi pagi ini seluruh korban nampaknya sudah semua dibawa ke rumah sakit, ke 2 rumah sakit yang ada di Kota Bekasi, yaitu Rumah Sakit Ananda Bekasi yang tidak jauh dari lokasi jaraknya, dan juga Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi. Tadi beberapa ambulan relawan sudah membawa para korban ini, khususnya korban jiwa, ke Rumah Sakit RSUD Bekasi, dan juga yang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi. Namun ini untuk kendaraan roda 2 yang belum dapat dievakuasi, nampaknya kami belum mengetahui apakah di bawah masih ada korban atau tidak, belum dapat dipastikan. Namun memang ada 2 kendaraan ini, kalau dari kasat mata saya masih ada 2 kendaraan yang tertiban oleh tiang seluler ini sehingga belum dapat dievakuasi. Karena petugas sendiri ini saat ini kondisinya sudah di garis polisi, namun petugas masih berusaha untuk mengevakuasi tiang seluler ini terlebih dahulu, baru dapat mengevakuasi kendaraan yang masih tertimpa oleh tiang seluler maupun di dekat roda ban depan dari kontainer ini. Ana. Nia, apakah ada kendala dalam proses evakuasi dari tower komunikasi ini? Iya, memang ini kondisinya sudah Ana dan juga pemirsa, saat ini memang petugas dari
pemadam kebakaran Kota Bekasi masih berusaha untuk melakukan evakuasi kendaraan. Ini kalau bisa digambarkan nampaknya cukup berat dan juga harus membutuhkan tenaga yang sangat besar karena tiangnya sendiri memang terlihat sangat besar sehingga dibutuhkan proses yang cukup lama. Terlebih saat ini di lokasi kejadian juga sudah banyak sekali ditonton oleh warga sehingga petugas juga meminta agar warga-warga ini menghindar sejenak, sedikit menjauh dari lokasi karena proses evakuasi ini mau dilakukan. Karena jika memang menumpuk itu warga yang menonton maka akan mengganggu proses evakuasi baik dari kendaraan kontainer maupun dari tiang seluler yang masih memakan badan jalan ini. Baik, Mia, tahan dulu informasinya. Kami akan terus meminta informasi langsung dari Anda di TKP kejadian. Dan pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.